ありえねえな。Lorono Zoro. Heyo Tamagon, seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu berbuat baik ya, dan juga tentunya imbangi dengan berolahraga agar kalian selalu fit setiap harinya. Tanpa diduga sebelumnya, bahwasanya kekuatan Enma akan dipicu oleh suara yang terdengar dari samisen seseorang. Apakah ini akan mengindikasikan bahwa kekuatan sebenarnya dari pedang legendaris milik samurai terkuat di Wano Kuni ini akan menunjukkan tarinya? Mampukah Roronoa Zoro meyakini pedang ini dan membangkitkan kekuatan tersembunyi dari Enma? Minggu ini tentunya kita dikejutkan lagi dengan isi dari One Piece chapter 1032 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah CP0 yang masih berusaha keras untuk mengejar Tiki Robin. Apa sebenarnya tujuan mereka? Dan apakah kali ini Robin akan benar-benar tertangkap? Ada juga para number yang ternyata salah satu dari mereka adalah teman dari Yamato. Begitu juga hal yang menarik yang dimana munculnya seseorang yang memainkan Shamisen mengakibatkan pedang Enma ini bergejolak. Nah, dalam video Tamagon kali ini, Tamagon akan mereview dan juga memberikan kalian penjelasan yang super lengkap mengenai isi lengkap dari chapter 1032. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1032 kita kali ini diberi judul Pedang Kesayangan Oden. Pada chapter ini kita tentunya mendapatkan sampul yang dimana berisi Yamato dan dua kucing hitam sedang mengantarkan beberapa barang kepada seorang wanita tua yang tinggal di atas bukit. Sampul ini mungkin mengacu pada perusahaan transportasi Jepang yang bernama Yamato Transport. Logonya berbentuk oval kuning dengan dua kucing hitam. Di Jepang, mereka sering menyebut perusahaan ini Kuroneko. Halaman pertama dimulai dengan Marco yang berubah menjadi bentuk Phoenix-nya. Izo pun berbicara di sana. Marco terlihat terbang sambil menggendong Izo di bahunya. Izo merasa tidak nyaman setelah mendengar laporan tentang munculnya yokai misterius. Jadi dia meminta Marco untuk membawanya menemukan yokai tersebut. Sesaat mereka berbicara, mereka terbang di dekat area di mana Big Mom sedang bertarung. Bawahan Kaido mencoba meninggalkan kastil, tetapi para samurai menghalangi jalan keluar di panggung utama sehingga mereka tidak bisa keluar. Kita pun bisa melihat mereka membawa meriam ke daerah itu. Kemudian lantas dipotong. Sekarang kita ke ruang bawah tanah di kastil. Di sana kita bisa melihat bahwa Apo terus mengejar Yamato dan Drake terus mengejar Apo. Number bernama Fuga berlari mendekati Yamato dengan sikap yang sangat amat ramah. Sepertinya dia sangat menyukai Yamato. Kita pun bisa melihat bahwa Fuga seperti centaur karena bagian bawah tubuh dari Fuga ini adalah tubuh kuda. Yamato berkata, "Fuga, kita sudah lama tidak bertemu, tapi sekarang aku sedang terburu-buru." Fuga pun menjawab, "Fuga gaga." Bawahan Kaido melaporkan dari lantai 2 kastil bahwa yokai api raksasa sedang menuju ke ruang bawah tanah. Tentunya yokai di sini kita mengetahui bahwa ini adalah lukisan dari Kanjuro. Tiba-tiba seseorang jatuh dari area atas kastil ke area di mana Yamato ini berada. Mereka ternyata adalah Brook dan juga Robin. Mereka mendarat di kepala dari Fuga. Terlihat di sana rambut Fuga melindungi mereka. Lantas, dua anggota CP0 ini juga melompat mengejar mereka. Brook dan Robin bersiap untuk bertarung. Namun, monster yokai api ini muncul di belakang CP0 dan kedua agen ini dilahap oleh api tersebut. Yokai api ini pun akhirnya mencapai area di mana Yamato dan yang lainnya berada sekarang. Di mana juga orang-orang mencoba untuk menjauh dari yokai api tersebut. Yamato melihat monster api ini sedang melewati lantai ke tingkat yang lebih rendah. Yamato berkata, "Jika aku terus seperti ini tidak bagus. Pulau ini akan segera meledak di udara. Fuga, aku membutuhkan bantuan kau." Fuga menjawab, "Fuga gaga." Sepertinya kita akan mendapat bantuan dari para numbers ini. Para numbers ini kemungkinan besar akan menjadi tumbal dari jatuhnya Onigashima. Oke, kita lanjut. Kita melihat Robin dan Brook mendarat di lantai dari kepala Fuga dan bersiap untuk pergi. Sebelum agen CP0 ini bangkit dari api dari yokai tadi. Ketika agen CP0 ini keluar dari api, mereka mendengar suara aneh. Apo ada di depan mereka, dia memiliki denden mushi di tangannya dan mengambil gambar CP0. Apo tertawa. Apa. Anjing Tenryubito di kastil Kaido. Aku akan menjualnya ke Morgans, pemerintah yang kehilangan perantara Doflamingo. Akhirnya, bos CP0 menjawab, "Kau terlalu banyak bicara." Kemudian pun, bos CP0 ini memukul Apo dengan Shigan. Apo jatuh ke tanah, sementara darah keluar dari mulutnya. "Kapok kowe." Drake pun tiba di sana.
bos CP0 ini berkata, "Ex Drake, kau pikir kami tidak tahu identitas aslimu?" Drake lalu menjawab, "Lalu kenapa? Kau tidak mencoba memberiku alasan." Kemudian bos CP0 lagi berkata, "Kau harus segera dimusnahkan." Tepat sebelum bos CP0 ini menyerang ke arah Drake dengan siganya, Apo meluncurkan serangan eksplosif di wajah bos dari CP0 ini. Apo berkata, "Sakit, sialan kau para pembunuh pemerintah ini." Drake menjawab, "Jadi kau masih hidup?" Apo ternyata menggunakan haki Busosoko hakinya untuk mengurangi damage yang dihasilkan dari bos CP0 ini. Nah, sementara itu terjadi perdebatan seru antara Apo dan juga Drake. Di sela-sela perdebatan mereka, bos CP0 ini lalu bangkit. Nah, pada saat ini Drake berubah menjadi bentuk dinosaurus dan Apo menyerang kedua agen CP0 ini secara bersamaan. Kemudian panel pun terpotong kembali dan sekarang kita keluar kastil Onigashima. Di sana terlihat Zoro dan King terus melanjutkan pertempuran. King di sini berubah menjadi bentuk Pteranodon. King meraih puncak kepala dari Zoro dan mulai menariknya ke belakang. Namun tiba-tiba paruhnya jatuh kembali ke wajahnya. Itu berkat ulah dari Zoro. Nah, ketika paruh dari King ini 100% berada dalam wajah King, King menjatuhkan jambulnya dan kepalanya pun terlempar. King bersiap dengan teknik yang bernama Tempura Udon. Kepala King terlihat keluar seperti ketapel. Serangannya mirip dengan Gomu Gomu no Kane. Zoro hampir tidak bisa mengelak. Dia bilang itu tidak bisa dipertahankan karena itu seperti sinar laser. King berkata, pada zaman kuno, beginilah cara Pteranodon berburu mangsanya. Zoro pun terlihat menyerang King dengan teknik Sanbyaku Rokuju Pondunho. King terlihat dengan mudah menghindarinya dan mulai menembaki Zoro. Saat dia menghindari tembakan tersebut, Zoro pun berpikir bahwa dia tidak bisa terus bertarung dengan cara ini karena dia akan kehabisan energi tentunya. Lantas, Zoro pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada King. Apakah api di punggungmu itu juga merupakan keahlian khusus dari Pteranodon? King berkata, "Tidak, itu berbeda." Zoro pun terkejut. "Hah, berbeda? Turun ke sini dan bicara denganku." Kemudian Zoro melancarkan teknik Santoryu Kokujo o Tatsumaki. Zoro menyerang King lagi, tetapi King menutupi dirinya dengan sayapnya dan memblokir serangan tersebut. Zoro lagi-lagi bertanya sesuatu ke King. Apakah ini Zoan dengan ketangguhan yang luar biasa dari naga dan juga dinosaurus? King menjawab, "Itu benar, tapi aku lebih dari itu. Aku sedikit lebih istimewa dari yang lainnya." King pun kembali ke wujud manusianya dan bertarung langsung melawan Zoro. King berkata, "Sekarang ayo bermain pedang. Aku suka pedang." Aku suka pedang. Sesaat Zoro ini bertahan, dia memikirkan situasinya sendiri. Zoro berkata, "Aku memukulnya beberapa kali, tapi tidak ada darah sama sekali. Sayapnya tidak tampak melindunginya, tapi aku tidak yakin dia menggunakannya untuk terbang. Api itu masih menyala di punggungnya. Aku pikir itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan tanda petik kemampuannya. Namun ini sesuatu yang sangat berbeda. Apakah dia manusia ikan? Ataukah dia memiliki darah raksasa? Atau ras lain yang tidak dikenal? Nah, jika aku tidak dapat menemukan rahasia orang ini, aku merasa tidak akan bisa menang." Saat Zoro memikirkan semua ini, King pun menyerangnya dengan pukulan kuat. Zoro memblokirnya tapi dia melemparkan beberapa batu. Dampaknya pun sangat amat kuat. Zoro jatuh ke tanah, dia sangat lelah. Namun, tiba-tiba Zoro mendengar sesuatu. Suara apa itu? Nasami-sen? Tidak mungkin. Tiba-tiba, Enma pun menjadi tidak terkendali dan mulai menghisap haki Zoro dari lengannya. Wow, Enma! Panel pun terpotong kembali dan sekarang kita ke ruang harta karun di kastil Onigashima. Di sana ada si Ompong Orochi. Di sana dia terlihat menunggu Fukurokuju. Orochi pun mendengar sesuatu yang sama. Orochi berkata, "Apakah ini Samisen yang sedang bermain? Siapa idiot yang akan mulai bermain di tengah medan pertempuran ini? Apakah itu datang dari kamar sebelah?" Kemudian Orochi pun bangkit dan membuka perlahan pintu di ruangan tempat suara itu berasal. Orochi pun terkejut. Komurasaki! Kita pun bisa melihat Komurasaki di depannya. Dia duduk di sana memainkan samisen. Orochi berkata, "Apakah aku di akhirat? Atau aku sedang bermimpi? Tidak sehari pun aku memimpikanmu. Aku tidak bisa membuat diriku melupakanmu." Komurasaki menjawab, "Itu sama denganku. Aku akan selalu berada di sisimu." Kemudian panel terakhir pun terlihat Orochi yang berkata, "Jika ini mimpi, jangan bangunkan aku." Dan chapter 1032 pun usai sampai di sini. Jadi temukan rasa, ini adalah waktu yang sangat tepat bagi Zoro mengeluarkan kekuatan terbaiknya plus mendapatkan power up selanjutnya.
Setelah yang kita ketahui, Sanji duluan kebagian mendapatkan power up pada pertarungannya. Mungkin juga nanti dalam pertarungan King melawan Zoro ini, kita akan mendapatkan bagaimana sebenarnya masa lalu yang dimiliki oleh Zoro. Pada pertarungan Queen melawan Sanji, Queen mengetahui secara jelas siapa itu fans Smoke Sanji beserta dengan keluarganya. Bagaimana jika hal yang sama terjadi dengan pertarungan Zoro dan King? King mengetahui semua masa lalu yang dimiliki oleh Zoro yang bisa jadi kemungkinan berkaitan juga dengan ras yang dimiliki oleh King. Karena di sini ada kata-kata Zoro yang mengatakan bahwa jelas dia memiliki kekuatan ras yang tidak aku tahu. Jika aku tidak memecahkan misteri itu, aku tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Nah, selepas Zoro ini memecahkan misteri dari King, maka terpecahkan juga bagaimana asal-usul dari keluarga Zoro. King sendirilah yang juga akan memecahkan misteri dari Roronoa Zoro. Memang sangat amat tepat bahwa flashback dari Zoro akan diperlihatkan pada saat pertarungan dari mereka berdua, karena tidak ada tempat lagi yang cocok yang digunakan untuk membuka jelas flashback masa lalu dari Roronoa Zoro. Apalagi di sini sangat jelas bahwa pedang Enma lah yang menjadi sorotan pada chapter kali ini. Ini sangat amat memungkinkan bahwa ada keterkaitan antara flashback dari Zoro dan juga pedang Enma. Tentunya juga lawannya yaitu King. Nah, untuk mengetahui apa yang akan menjadi kekuatan sebenarnya dari pedang Enma, nanti kita akan bahas bersama dalam video selanjutnya, yaitu Deep Talk Chapter 1032 yang rilis kemungkinan besok. Jadi tentunya banyak sekali hal yang ingin Tambagon bahas mengenai detail poin-poin penting yang ada pada chapter 1032 kita kali ini. Jadi pembahasannya Tambagon bagi dalam video lain ya, karena durasi videonya nanti akan terlalu panjang untuk masuk ke dalam video ini. Oke, jadi sekian untuk pembahasan mengenai isi lengkap dari chapter 1032 ini. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini membuat kalian terhibur ya. Dan seperti biasa, Tambagon tutup dengan kata-kata yang luar biasa dari Roronoa Zoro. Jika kau berani melakukan apapun untuk menghentikan ambisiku, hidupmu akan berakhir dengan pedang ini.